Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Abi Al-Azhar dengan nomor induk mahasiswa akhir 531. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait tugas artikel untuk UAS Bahasa Indonesia. Baik, saya mulai. Artikel saya berjudul Emosi dalam Percakapan, Studi Psikolinguistik tentang Ekspresi Emosi lewat Bahasa. Pendahuluan. Baik, kita mulai dengan arti dari bahasa itu sendiri. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia, tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga untuk mengekspresikan emosi kita. Dalam interaksi sehari-hari, bahasa yang digunakan oleh individu mencerminkan perasaan dan keadaan mental mereka. Psikolinguistik yang mengkaji korelasi antara bahasa dan pikiran memberikan wawasan terhadap bagaimana emosi diekspresikan melalui bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kata, intonasi, dan juga nada suara, dan juga struktur kalimat dapat mempengaruhi respons orang lain terhadap emosi yang kita sampaikan. Misalnya, kata-kata positif dapat menciptakan suasana yang lebih hangat, sementara kata-kata yang negatif dapat memicu ketegangan. Al-Baqi 2015. Sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa ekspresi emosi bukanlah merupakan proses yang sangat sederhana. Berbagai macam faktor seperti budaya, pengalaman pribadi, dan juga konteks sosial sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara individu mengekspresikan emosi mereka. Contohnya, seseorang dari budaya yang mendorong ekspresi yang lebih terbuka mungkin cenderung mengungkapkan perasaannya secara frontal dibandingkan dengan seseorang dari budaya yang lebih menekankan kontrol emosi. Contohnya seperti budaya barat dan juga budaya timur. Budaya barat lebih menekankan keterbukaan, sedangkan budaya timur lebih menekankan kontrol emosi, jadi menjaga emosi diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial sangat berperan dalam menentukan bagaimana emosi diekspresikan. Sudari 2005. Emosi tidak hanya dipengaruhi oleh situasi saat ini, tapi juga pengalaman masa lalu dan juga norma sosial yang berlaku di lingkungan di tempat individu tersebut berada. Misalnya, individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pengekspresian emosional yang lebih eksplisit cenderung lebih terbuka dan juga mengekspresikan perasaan mereka. Sebaliknya, mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang lebih menahan ekspresi emosional mungkin merasa lebih tertekan ketika harus menunjukkan perasaan mereka. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kemudian, masuk ke sesi opini. Nah, opini saya adalah, seperti yang kita ketahui, pengekspresian emosi seorang individu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti situasi dan juga kondisi yang dialami oleh individu tersebut pada saat ini, juga pengalaman masa lalu yang dialami oleh individu tersebut. Maka dapat dicontohkan dalam keadaan yang formal, apabila individu tersebut berada di dalam tempat kerjanya, individu tersebut akan lebih mungkin untuk memilih penggunaan kalimat dan kosakata yang lebih sopan dan halus. Saat individu tersebut mengekspresikan emosi yang dia rasakan melalui media verbal, hal ini menunjukkan pentingnya pemilihan kata dalam menjaga hubungan profesional sambil tetap menyampaikan perasaan. Dalam konteks seperti ini, dapat dicontohkan seorang individu akan lebih mungkin memilih kata "saya kurang setuju dengan hal yang Anda sampaikan" dibandingkan dengan "saya tidak setuju dengan opini Anda" secara langsung. Jadi, apa yang dikatakan oleh individu tersebut akan menjadi lebih halus. Juga sebaliknya, interaksi secara verbal dengan anggota keluarga, teman, dan juga orang yang kita percaya pasti akan memiliki suasana yang lebih santai, sehingga kita akan lebih mungkin untuk menyampaikan apa yang kita rasakan secara lebih terbuka dan juga lebih frontal. Ketika seseorang merasa bahagia, mereka cenderung menggunakan bahasa yang positif dan penuh semangat. Sebaliknya, ketika merasa sedih atau marah, pilihan kata mereka bisa menjadi lebih negatif atau defensif. Hal ini menunjukkan bahwa konteks dalam lingkungan sosial sangat mempengaruhi bagaimana cara individu tersebut mengekspresikan apa yang mereka rasakan atau emosi mereka. Penggunaan metafora dan ungkapan idiomatik juga memainkan peran yang krusial dalam mengekspresikan emosi. Misalnya, ungkapan "hancur hatiku" untuk menggambarkan kesedihan dan juga memberikan gambaran visual yang kuat tentang emosi tersebut. Dengan cara ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi,
tapi juga sebagai sarana untuk membangun kedalaman emosional dalam interaksi. Al-Baqi 2015. Memahami hal ini memungkinkan kita untuk menyampaikan perasaan kepada orang lain dengan lebih efektif, juga menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat. Kemudian, untuk pandangan orang yang memiliki pendapat berbeda, ya meskipun banyak penelitian mendukung gagasan bahwa bahasa adalah alat yang sangat penting untuk mengekspresikan emosi, terdapat pandangan berbeda yang menekankan bahwa ekspresi emosional tidak selalu bergantung pada bahasa verbal. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa emosi seringkali diekspresikan dengan cara yang lebih efektif melalui tindakan dan perilaku dibandingkan melalui kata-kata. Misalnya, seorang individu mungkin merasa sangat marah, tapi memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan tersebut secara verbal. Sebaliknya, mereka mungkin menunjukkan kemarahan melalui perilaku agresif atau sikap dingin. Jadi mereka tidak mengutarakan ekspresi mereka itu dalam bentuk kata-kata, tapi lebih memilih melakukan emosi tersebut atau menghindari menyampaikan emosi tersebut. Nah, dalam beberapa budaya tertentu, ekspresi emosional secara verbal dianggap kurang etis. Dalam budaya kolektif seperti Jepang atau Tiongkok, jadi budaya ketimuran, misalnya, mengekspresikan emosi secara terbuka bisa dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakdewasaan. Witcher 2012. Individu mungkin lebih memilih untuk menyampaikan perasaan mereka melalui tindakan atau isyarat, jadi non-verbal, daripada menggunakan bahasa yang verbal. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dari budaya tersebut seringkali menggunakan strategi pengelolaan emosi seperti penundaan ekspresi emosional sampai situasi memungkinkan untuk berbicara secara terbuka. Jadi di tempat umum mereka mungkin tidak mengungkapkan ekspresi mereka secara eksplisit, tapi setelah mereka berada di tempat yang lebih privat, tempat yang lebih tenang, maka mereka akan bisa mengungkapkan ekspresi tersebut secara lebih terbuka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa memiliki peran yang penting dalam komunikasi emosional, tidak semua orang merasa nyaman mengekspresikan emosi mereka melalui kata-kata. Beberapa individu mungkin merasa bahwa tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Misalnya, memberikan dukungan fisik seperti pelukan atau senyuman bisa menjadi cara yang lebih kuat untuk menyampaikan empati dibandingkan dengan sekedar mengucapkan kalimat kepedulian atau misalnya saya peduli, saya merasakanmu, saya tahu posisimu, seperti itu. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk menghargai keberagaman dan cara orang mengekspresikan emosi mereka, juga memahami bahwa komunikasi emosional bisa sangat kontekstual. Jadi, masing-masing individu mengekspresikan emosi mereka itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan perilaku mereka, ada juga yang secara verbal, secara kalimat dia mengatakan emosi yang dia rasakan saat itu. Kita harus menghormati perbedaan itu ya. Berikutnya kesimpulan. Dalam dunia komunikasi yang kompleks, ekspresi emosi melalui bahasa memainkan peran yang penting dalam membangun hubungan intrapersonal dan memahami satu sama lain. Meskipun ada pandangan berbeda mengenai cara terbaik untuk mengekspresikan emosi, apakah melalui bahasa verbal ataukah perilaku nonverbal, penelitian psikolinguistik menunjukkan bahwa pilihan kata dan konteks situasi sangat mempengaruhi bagaimana emosi disampaikan dan diterima. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan juga menciptakan interaksi yang lebih bermakna dengan orang lain. Nah, selangkah lagi ke depan, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap cara kita berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, juga mengembangkan kesadaran akan ekspresi emosional kita sendiri, serta kemampuan untuk membaca sinyal emosional orang lain, dan akan membantu kita memperkuat hubungan sosial kita di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan pribadi maupun lingkungan profesional. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih empatik. Nah, kemudian memahami bagaimana pengekspresian emosi melalui bahasa dapat membuka peluang bagi komunikasi yang lebih terbuka dan juga lebih mendalam antar individu dengan individu yang lainnya dari berbagai latar belakang. Dengan kita menghargai keberagaman, dengan cara berkomunikasi antar individu, dan juga belajar dari satu sama lain, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih diverse atau lebih inklusif dan saling mendukung, di mana setiap orang merasa didengar dan juga dihargai dalam pengekspresian perasaan emosional mereka masing-masing. Baik, sekian untuk video pembelajaran dari saya terkait artikel yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kurang dan salahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.